putri karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, dijauhkan daripada berbagai burukan, keterburukan, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, akhlakul karimah zahir dan batin. Amin ya rabbal. Para ikhwan, para santri, baik putra ataupun putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib dan perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat, ya, maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak orang tertipu, ya, daripada dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat sehat wal faragh, dan kosong ataupun kesempatan. Oleh karenanya di sini ingin Ustaz mengingatkan kepada diri Ustaz pribadi, begitu juga kalian para santri, bahwa wajib bagi kita untuk memperhatikan dua nikmat ini. Mengapa demikian? Coba lihat pada malam Jumat yang insya Allah dimuliakan, kita duduk di dalam masjid, duduk di musola, kemudian kita berzikir kepada Allah, mulai pembacaan Yasin, tahlil, kemudian shalah nariyah, ya, kemudian doa untuk orang tua. Itu semua adalah nikmat yang agung yang belum tentu kalian dapat di rumah, yang belum tentu kalian dapat, ya, di jalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan nikmat tersebut kepada kita dengan duduk di dalam pondok pesantren. Ini adalah sebuah nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Karena dengan duduknya kalian, karena dengan membaca zikir Yasin dan sebagainya, orang tua kalian mau tidak mau mendapatkan kebaikan tersebut. Mengapa kita katakan demikian? Karena itu adalah kesempatan yang diberikan orang tua kepada kita untuk belajar. Mereka hanya berkewajiban membiayai kita sampai kita balik, tetapi masya Allah setelah kalian balik pun, ya, kalian tidak dituntut untuk bekerja, akan tetapi duduk manis untuk belajar ilmu agama. Kemudian al-faragh, kosong ataupun kesempatan, ya. Maka paling penting ini adalah menjaga kesempatan yang ada. Kalian sekarang berada, ya, di dalam pesantren untuk belajar, menimba ilmu, menghafal. Gunakan sebaik mungkin. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu ketika kalian sudah berhenti, tuntutan kehidupan di rumah luar biasa. Ya, terlebih-lebih kalau kita atau kalian berada di luar daerah kalian masing-masing, yang mana perlu dengan apa? Penuh perjuangan, perlu adaptasi, perlu lagi bagaimana kalian menjaga kehidupan kalian, agama kalian. Oleh karenanya sebelum kalian menjadi dai, menjadi orang yang memiliki tanggung jawab, baik itu suami ataupun menjadi seorang ayah, maka belajar yang banyak, khususnya pondok apa? Anak-anak kita yang di Putri. Kenapa? Karena kalau ketika sudah nikah, ya, berbeda lagi keadaannya. Ya, dulu mendamba-dambakan ingin belajar, ingin menghafal, tapi ketika sudah ada di rumah luar biasa. Itu semua sulit sekali untuk kita dapatkan. Walaupun ada, ya, satu dari antara kalian mungkin ada, tapi itu sangat sulit. Karena kalau kalian ibadah tok, tapi nggak mau menghasilkan duit, orang tua bingung juga. Ini kenapa? Kesambet atau gimana? Padahal baik kalian, ya. Tapi orang tua yang takarannya hanya materi pasti akan bertanya-tanya, ya, tentang hal tersebut. Kemudian Al-Imam Ghazali menyampaikan rahimahullah ta'ala, arba' la ya'rifu qadraha illa arba'. Empat hal ini tidak kita ketahui
kecuali dengan 4 hal lainnya. Yang pertama adalah la ya'rifu qadral hayah illal maut. Tidak mengerti kadar ataupun ya sebuah hal kehidupan kecuali dengan kematian. Kalau kita mati baru kita tahu ternyata kehidupan yang diberikan oleh Allah adalah modal besar bagi kita untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita nggak tahu kapan kalian meninggal, kita nggak ada yang tahu. Kapan kita semua, apakah kita akan hidup umur panjang sampai 80 tahun? Wallahu a'lam. Ya kalau memang takdir yang Allah berikan kepada kita, ya umur panjang seperti Habib Salim, ya beliau wafat kalau tidak salah 84 tahun. Tapi jelas dalam keadaan beribadah. Sakitnya saja, komanya saja, beliau masih berdakwah. Dan itu saya saksikan sendiri. Bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau mengamalkan sunnah, padahal lagi koma. Ya di sini ada selang, di sini ada selang. Tapi karena memang jiwanya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan menjadi orang-orang yang baik, maka pekerjaannya pun ketika koma baik, gitu loh. Berbeda kita, wallahu a'lam. Ya la ya'riful qadral haya illal maut. Ya, coba lihat mereka-mereka yang hidup, ya, mereka-mereka yang ketika sudah meninggal baru tahu. Ya, orang-orang pergi meninggalkan mereka baru tahu. Ya sekarang kalau kamu kaya, ya, kamu kaya, ganteng, banyak yang akan nyandar ke kamu. Dekat kamu banyak. Oh, dia tretan. Nah, ini tang tretan ini. Ya, ini saudara ada saya, dulur, sugih, masya Allah. Tapi ketika Anda sudah masuk ke dalam kubur, 7 langkah sudah hilang semuanya yang namanya dulu kaya, ganteng, kuat. Itu semua tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita berada dalam kubur yang akan kita hadapi 2 malaikat, begitu juga cacing tanah yang akan menggerogoti badan kita, yang akan menghabiskan tulang belulang kita. Kemudian wala qadrasihah illa ahlus suqmi. Tidak akan mengerti kadar kesehatan kecuali mereka yang sakit. Coba ketika kita sakit, mau makan yang paling enak saja kita katakan cia, tawar. Ya. Mau makan sate, tawar. Ya. Paling sedikit sudah sakit apa? Sariawan, Ustaz. Apakah enak makan sate? Sambil makan sambil mengeluarkan air mata. Ya. Soto Lamongan, soto Surabaya, itu semua ketika kita sakit tidak ada rasanya. Ya. Tapi kalau sehat, Indomie yang dimasak sama santri, padahal pancinya nggak dicuci. Subhanallah. Lezatnya luar biasa. Dengan atas nama dasar apa? Barokah. Padahal nggak ada seperti itu, ya Ustaz. Ya. Terus kalau sudah sakit, nggak bisa dia mau ngapain, gerak sakit. Ya apalagi mau tiktokan, ya tak bisa sekali, ya. Tapi kalau misalnya sehat, masya Allah, mau ke atas bisa, mau ke bawah bisa, main bola bisa, silaturahmi bisa, itu sehat. Ya, makanya ketika sakit kan semuanya diambil, rasa diambil, kerut wajah diambil, pucat kelihatan. Itu kalau sehat, masya Allah, riang. Itu kalau sehat. Ya, makanya perlu kita santri menjaga kesehatan. Ya. Wala qadra syabab illa ahlul haram. Tidak akan mengerti kadar muda kecuali mereka yang sudah tua renta. Kamu tahu kalau sudah tua renta sekarang kamu masya Allah masih hebat, ya, masih punya kuda-kuda. Kalau sudah tua, ini mungkin megang gelas getar. Kenapa tua? Jadi ketika sudah tua dia baru mengatakan, ya Allah dulu saya masih kuat bawa pacul, ya macul 1 sawah dari pagi sampai siang. Sekarang 2
2-3 paculan sudah sakit karena berlindung. Apalagi ibadah. Makanya ibadah yang kalian lakukan itu sekarang diambil banyak. Sholatnya, tahajudnya, waktu sujudnya. Karena kalau sudah tua, bagaimana kita mau sholat? Bagaimana mau kita puasa sunnah? Ya, tapi ketika sekarang perbanyak, baik itu sholatnya, baik itu zikirnya, ya, baik itu sedekahnya. Ya, kemudian dikatakan apa? Wala qadral ghina illa ahlul akram. Tidak akan mengerti kadar kekayaan kecuali mereka yang fakir. Kalau sudah fakir, mau beli mie saja kesusahan. Sampai dia mungkin meneteskan air mata, kenapa kok nasib saya demikian? Padahal di situ kita harus apa? Introspeksi. Hasib nafsak, malladzi yaqa bik, apa yang terjadi pada dirimu. Kemudian mengatakan siapa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap hembusan nafas, ya, daripada nafas-nafasmu adalah jauharat, mutiara. Coba lihat, kita semua, ya, tidak ada yang perlu pakai oksigen, tidak ada yang perlu harus ada alat bantuan untuk bernafas, tapi dengan santainya, dengan ketawanya, dengan ngobrolnya, dia masih bernafas sama apa? Diberi nafas sama Allah. Ya, coba kamu ketika suul adab, ya, kemudian kita dihentikan hembusan nafas kita, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi coba? Coba aja ambil plastik yang besar, ikat. Hah? Berapa lama kamu bisa bertahan di situ? Maksudnya apa? Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah berupa nafas? Ya, jauharatun, ya, dikatakan laki matalah, tidak ada harganya. Maksudnya apa? Sangat mahal, sangat mahal. Idla iwadalahu, karena nggak ada gantinya, ya Ustaz. Wa idza fata fala audalah, ya. Wa idza fata, ya, fala audalah. Apabila hilang sudah nggak kembali. Itu semua nggak kembali. Kemarin kamu dulu masih imut-imut, sekarang sudah amit-amit. Dulu kamu ketika ada mbak-mbak, ya, kayak anak saya sekarang Muhammad, ya, masih ada apa, mbak-mbak, masih boleh dia. 2-3 tahun lagi udah nggak boleh. Begitu juga kalian dulu, salaman kepada fulanah, boleh masih kecil. Sekarang nggak boleh, hati-hati. Makanya yang biasa arisan makan itu besok kan kiriman ya. Arisan makan, hati-hati. Tang bapak aja. Bapak dari mana? Apakah dia nidur ibu kamu? Kan enggak. Jadi hati-hati ya Ustaz. Jangan bilang tang bapak terus ini bukan mahram, main salam-salam aja. Iya, apalagi yang perempuan, ya. Walaupun dulunya kamu salam dia, sekarang enggak, bilang ada wudu. Ya, misalnya lagi makan bareng, ya, bilang ada wudu, walaupun sulit. Dan inilah ilmu yang harus diamalkan. Ya, ini kita sampaikan. Kenapa? Karena kadang-kadang masih, ya, ini tetangga saya ndak enak saya kalau salaman. Usaha gimana caranya untuk memberikan maklumat, khususnya anaknya. Jadi anaknya bilang, mah nanti kalau ada fulan nggak usah salaman mah. Kenapa leh? Ya bukan mereka sombong mah, tapi ya memang aturan agama seperti itu. Karena menghormati itu nggak harus salaman. Berapa banyak orang yang salaman, tapi apa? Dari belakang nusuk, nusuk, suul adab. Berapa banyak orang-orang yang salaman di depan gurunya, tunduk-tunduk, ya, di depan orang kaya tunduk-tunduk, tapi di belakang itu semua ketika sudah tersempitkan keadaannya, ya, nggak dapat apa-apa. Di situ baru ketahuan batang hidung aslinya seperti apa. Ya, jadi katanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, awqatuka umruk, waktumu adalah umurmu. Ya. Kalau orang barat kan mengatakan waktu adalah uang. Kalau kita enggak. Awqatuka umruk, waktumu adalah umurmu. Berapa tahun kita lagi di hidup ini? Coba kita pikir. Ya, Ustaz seumpama dikasih rezeki sama Allah 63 tahun. Berarti saya 25 tahun lagi sudah selesai. Berarti apa yang harus saya gunakan kesempatan 25 tahun ke depan? Begitu juga kalian.
Wah, kalian apa kali? Kita takar dengan ukuran Nabi saja 63 tahun. Ya berbeda lagi kalau misalnya seperti Imam An-Nawawi, yang mana beliau umurnya 45 tahun, Imam Syafi'i 52 tahun. Ya, tapi mereka punya manfaat sampai sekarang. Imam Syafi'i di era 500 tahun sampai sekarang sudah hampir 1000 tahun, tapi bermanfaat kitabnya. Ya, kita baca setiap malam Rabu Riyadhus Shalihin. Coba lihat orang-orang yang luar biasa. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di era 1100 tahun sampai sekarang kitabnya kita baca, kalamnya kita baca. Ya, tapi kita apa yang kita miliki? Makanya jadilah orang yang bermanfaat. Ya, dikatakan kemarin apa? Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Paling baiknya manusia adalah apa? Man tala umruh. Barang siapa yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluh. Ya, paling baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kepada siapa amal? Karena berbuat baik ya Ustadz tidak harus dibalas dengan orang yang kamu baiki, nggak harus. Ya, misalnya ya fadlan, ya adlan, berbuat baik sama temannya misalnya. Apakah harus dia menerima kebaikan dari temannya itu? Ya, nggak harus. Walaupun Rian misalnya nggak ngasih kebaikan kepada adlan, ya nggak harus. Atau misalnya apa? Ya, soleh, ya berbuat baik ya kepada Saifani. Apakah dia harus menerima kebaikan dari Saifani? Enggak harus. Iya. Karena Allah yang membalas. Mungkin cucunya, mungkin cicitnya yang akan membalas kepada cicitnya lagi. Ya. Kemudian dikatakan apa? Wa umruka ra'su malik. Umurmu adalah modal. Ya, umurmu adalah modal. Ya, umurmu adalah modal. Iya, Pak. Kamu berapa tahun lagi meninggal? Hah? Kalau kita katakan 63 tahun, berarti berapa tahun lagi ya? Ya, sekarang umur berapa nak? 16? 13? Oh, tak 16 kaget Ustaz. Hah? Diam-diam tuwek. Hah? 13 ya? 13. Kalau 63, 50 tahun lagi. Ustaz, 50 tahun itu lama apa enggak? Wallahu a'lam Ustaz. Kalau kita sehat, bermanfaat, wah ajib. Tapi kalau sakit, bisa kita banyak berbuat kebaikan. Wallahu ya. Makanya kita tuh harus apa? Betul-betul yang nantahis fursah, yang ambil kesempatan karena dikatakan wa umruka ra'su malik wa alaihi aslu tijaratik, dan atasnya itu adalah modal daripada ya berdagangmu, tijarahmu. Ya, karena kalau nggak ada umur, masa mayat bisa apa? Zombie tak kalian? Hah? Bisa melakukan berbagai macam hal? Nggak bisa. Orang yang berbagai macam hal bisa melakukan berbagai macam hal adalah mereka yang hidup. Ya. Kemudian apa Ustaz? Wabihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillah, dan dengannya sampainya kamu kepada kenikmatan yang abadi ya di sisi Allah. Ya, coba lihat Imam Syafi'i. Namanya dari era keberapa sampai keberapa sekarang disebut di Fatihahin. Coba lihat Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, coba lihat Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Ya. Makanya kita harus betul-betul ya mengambil kesempatan ya yang sesuai dengan apa hasilnya. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Kalian para santri ya harus bersyukur. Sekarang ada di pondok, tapi di pondok ini kan harus introspeksi. Saya berapa tahun nih? Ya, karena paling sedikit saja contohnya kalian yang 3 tahun akan ditanya oleh yang setahun, Mas, saya tidak tahu bacaan ini apa, Mas. Ya, terus kamu mau bilang apa kamu? Hah? Apa kamu bilang, udah nanti paham sendiri Hah? Masa mau gitu loh? Ya tidak bisa, harus dikasih tahu. Berarti apa? Mereka yang sudah lama di sini memiliki beban untuk mereka yang baru-baru. Akhlaknya beban. Kalau bukan kalian yang ngajarkan akhlak kepada mereka yang baru, siapa lagi? Masa setiap hari harus ustadznya, harus kiainya, harus loranya? Enggak. Tapi kalian yang besar-besar harus mengajarkan. Kalau ada ustadz, kalau ada kiai, begini.
Ya. Oh, kalau ada gurunya, ada keluarga dalam perempuan harus begini. Kalian yang ngajarkan. Ya, bukan akhirnya nonton kayak orang nonton tancap layar tancap. Peduli itu. La ya Ustaz, hada haram, hada bahlul, hada. Ya. Kemudian kalian yang udah lama di sini, bagaimana Ustaz caranya? Nyari ilmu, mendapatkan ilmu bagaimana Ustaz? Ya, saya masih ingat dan saya itu kadang-kadang ketawa sendiri. Ya, waktu Ustaz di Tarim dapat 2 tahun setengah, datanglah anak-anak baru. Ya, anak-anak baru dapat 2 tahun setengah, datang anak baru. Dan itu subhanallah, yang nanya sama saya itu mereka mujtahid semuanya. Orang yang sungguh-sungguh waktu di Dalwa. Tapi mereka bertanya sama Ustaz, Man, gimana man? Biar supaya ngerti ini, ngerti itu, ngerti ini, ngerti itu, paham ini, paham itu. Ya Ustaz ketawa aja, tapi Ustaz jawab, apa? Ya banyak baca, saya bilang. Pegang kamus. Karena Ustaz waktu itu ke Tarim ada 2 kamus yang saya bawa. Ya, kamus Munawwir sama kamus Mu'jamut Thullab. Ya, kalau Munjid di sana sudah ada. Ya, jadi kita nggak lepas itu. Buka kitab buka kamus, buka kitab buka kamus. Baru nanti nanya maksud. Dan baca itu metodenya baca kan diajarkan sama ulama. Kapan kita nggak paham, kita lewatin. Nanti baca lagi. Insya Allah dikasih pemahaman sama Allah. Karena waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang sungguh-sungguh akan diberikan jalan. Tapi kalau kalian sama sekali tidak mau mencoba, oh saya pengen jadi apa, saya pengen jadi apa, saya pengen menguasai apa, ya khususnya yang sudah lulus, itu kan tambah lagi tuh bebannya. Jangan sampai nanti pulang tidak berbekas keilmuan tadi, akhlak tadi, tidak bisa mengaplikasikan di dunia nyata. Kalau kalian ternyata memiliki akhlakul karimah, dipanggil orang tuanya masih susah. Ya, seperti beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu, ada seorang santri Dalwa, orangnya masya Allah, ya Ustaz katakan di atas kaya, di atas sederhana. Ya, umurnya udah tua, umurnya 24 tahun. Akhirnya dia bilang sama kita, Ustaz saya mau berhenti. Loh, kok berhenti kamu? Orang tua kamu kekurangan uang. Ya, saya katakan gitu. Orang tua kamu kekurangan uang? Tidak Ustaz. Kenapa? Ya saya disuruh bantu orang tua Ustaz. Akhirnya saya bilang, kamu emang ngapain aja di rumah? Ya pagi habis sholat, kadang-kadang beres rumah sedikit habis itu tidur, kadang-kadang ya wallahualam. Berarti di sini orang tua kamu pengen mengajari kamu bagaimana kehidupan mandiri setelahnya. Maksudnya Ustaz, karena dia sekarang belum percaya sama kamu. Coba kasih kepercayaan. Coba sekarang kamu berpikir, saya mau tanya sama kamu, apakah kamu masih ingin mondok di Dalwa sampai tugas, sampai bisa merasakan tugas seperti beliau-beliau ini? Ya. Akhirnya beliau bilang, oh iya Ustaz, saya pengen, saya masih ngaji, tapi saya kan apa kata orang tua. Akhirnya langsung, ya sudah, tampilkan kalau kamu adalah orang yang dipercaya. Gimana Ustaz? Bangun sebelum subuh, sholat masjid sudah siap sebelum 15 menit sebelum sholat fardu sudah siap. Tampilkan di situ, salam orang tua. Kemudian toko buka jam berapa? Karena dia punya toko, ya. Toko buka jam berapa? Oh jam 7 Ustaz. Sebelum jam 7 kamu sudah siap, nyapu-nyapu, toko dibersihkan. Ada orang yang datang, layani. Gak usah malu. Akhirnya ternyata dia aplikasikan, lalu dapat kabar lagi apa? Ternyata ketika sudah ngobrol sama orang tuanya, ya diperbolehkan melanjutkan mondok lagi di Dalwa. Alhamdulillah. Maksudnya gimana? Ternyata orang tua kita itu juga kadang-kadang ragu kepada kita. Iki iso apa? Iki sudah berapa tahun di pondok? Tapi kok tidak di dunia nyatanya nggak diaplikasikan? Baik akhlaknya, baik ilmunya. Tidur toh. Main toh. Tahu-tahunya udah keluar SMS. Habis itu minta pulsa, minta bensin. Kalau gitu terus kan orang tua bingung. Kalau saya meninggal, pasti mereka begitu. Kalau saya meninggal, bagaimana anak-anak saya demikian? Akhirnya apa? Mereka mau melatih ketika orang tua itu masih mampu melatih. Baik itu pegang toko, baik itu megang usaha. Akhirnya sekarang orangnya mondok lagi. Ya, saya bilang kasih kepercayaan kepada orang tuanya. Buat orang tua kamu percaya. Kemudian kalian yang santri, bagaimana Ustaz saya biar supaya dapat ilmu? Ya, Al-Imam Abdullah bin Abbas, sepupu daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berkata, bima adraktal ilma. Ibn Abbas, kamu dapat ilmu itu bagaimana caranya? Katanya beliau apa? Bilisanin saul, dengan lidah yang bertanya. Ini santri masya Allah, fahimtum, fahimta, apa? Fahimtum, fahimtu, fahimna, fahimtum, fahimna. Kacang atum, kacang tanah. Kenapa Ustaz? Disuruh tanya, disuruh baca, disuruh artiin kayak tadi tuh. Ya, disuruh artiin. Terlambat Ustaz. Akhirnya apa? Terlambat Ustaz. Ya, coba lihat. Artinya terlambat katanya. Padahal Ustaz kalau ngajar teriak, nggak pakai bisik-bisik saya ngajar. Ngajar tuh teriak. Tapi katanya terlambat. Kalau kecepatan, ya bilang, mohon maaf Ustaz, saya masih punya hak, tolong diulangi, gitu. Saya punya kewajiban ngajar kalian. Ya. Makanya dikatakan bilisain saul. Ustaz saya nggak paham. Tadi itu dikatakan wal musafir, ya, waladhi safara, waladhi apa ya? Yamsahu fil habar, thumma safara, ya. Au safara, au masaha fis safar, thumma aqama, atamma masha muqim, katanya di situ. Saya enggak paham maksudnya, enggak mudeng. Kok masaha fil hadar, thumma safara, au safara, thumma aqama, atamma masha muqim. Ya, ini bab apa ini? Bab mashul khuf, ya. Bab mashul khuf. Kok satu hari Ustaz? Padahal tadi sebelumnya dikatakan wabtida'ul mudda min hin yuhdith. Ya. Terus apa? Wal muqim masaha yauman wa lailah, wal musafir masaha thalatha ayyam bil layalihinna. Kan begitu. Kok ini bagaimana Ustaz? Saya nggak paham. Tanya, biar supaya diterangin. Ya, apalagi kan kalau misalnya kalian yang terbiasa pakai dinding penikah. Saya kan nggak bisa. Ya, jadi tanya supaya apa, nyambung. Ya, jadi katanya apa? Katanya Imam Abdullah bin Abbas, bilisanin saul wa qalbin aqul, ya, hati yang paham. Makanya hati kalian itu harus menjadi orang yang apa? Terbuka. Bagaimana hati itu bisa terbuka? Adalah banyak hal, banyak faktor yang perlu dilakukan. Apa itu Ustaz? Di antara lain adalah apa? Tidak maksiat, ya, tidak maksiat, ya. Syakautu ila waqi'in suahibti fa arsyadani ila targil ma'asi. Katanya apa? Imam Syafi'i, syakautu ila waqi', saya ngadu kepada guru saya yang bernama Waqi', an suahibti, daripada jeleknya hafalanku, fa arsyadani, maka beliau memerintahkanku tarkal ma'asi. Padahal Imam Syafi'i, iya kalau kalian apalagi pagar dibuka, oh masya Allah, ada dangdutan di sebelah, dangdutan, ada wes-wes datang. Makanya kadang-kadang izin itu hebatnya anak santri gitu, kan jalur izin banyak ya. Ya saya, Lora, apa, Kiai. Jadi kalau nggak dapat ke saya langsung pindah lagi dia haluannya, nggak dapat lagi pindah lagi haluannya sampai dapat, ya. Kadang-kadang hajatnya itu pintar ya, beli kitab, ya, beli kitab belajar. Wah, kan nggak enak nggak dikasih tuh, iya, nggak enak nggak dikasih. Akhirnya apa? Sampai sana ya beli kitab apa itu, Arba'in Nawawi, paling kecil Arba'in Nawawi, paling murah, atau Safinatun Najah. Pinter. Oh, dikiranya yang mau dibeli itu apa? Fathul Mu'in, Subal, apa, Riyadhus Shalihin, enggak, Safinah, ya, sisanya imbuh, tambahan, yang penting dapat izin, ya. Jadi kemudian katanya wakafi badul, ya, wakafi badul, intaha bustan arifin. Kemudian ansyadana Syafi'i rahimahullah taala, ya, Imam Syafi'i melantunkan, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika am an tafsiliha bi bayani takain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustad wa tuli zaman. Wahai saudaraku, Mas,
Ya, katanya ya. Lantana alal ilma. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 faktor yang menunjang. Apa itu? Saumbika, aku akan beritahu kamu. Antafsiliha, daripada perinciannya dibayar dengan keterangan yang pertama, zakat. Zakat. Cerdas. Ya, cerdas. Ya, mudah-mudahan semua santri yang ada di sini cerdas. Ya, amin Allahumma. Ya, bukan kari-kari. Ya, kari-kari ya gimana, Ustaz? Iya, daftar di negeri ditolak, di swasta ditolak, masuk Al-Haramain. Ya, mudah-mudahan kalian itu memang pilihan dari pilihan, ya, yang memang luar biasa bermanfaat insya Allah bagi nusa dan bangsa, insya Allah juga bagi agama. Amin Allahumma. Ini tadi praktekkan dengan akhlak. Wahirsin, semangat. Ini enggak, kalau udah bagian ngobrol, padahal ustadznya lagi berbicara, ngobrol juga semangat ya. Ini kan bahlul namanya ini. Ya, udah ditegur, masih nggak tahu. Ya, biasa orang dolor katanya. Ya, orang dolor, orang nggak punya otak. Ya, itu ya seperti itu. Ya. Kemudian apa, Ustaz? Wajtihad, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Penting bersungguh-sungguh. Mulai ngafalnya, Ustaz bagaimana sih saya bisa menghafal? Pertama dibaca, ya, makanya kadar kita hafalan bagus itu diantarain Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran kita bagus, insya Allah kitab-kitab yang lain mudah. Tapi kalau bacaan kita masih susah di Al-Quran, insya Allah yang lainnya juga susah. Itu pasti sudah, karena Al-Quran ini induk, ya, induk daripada segalanya. Ya, bukan Al-Quran itu sabotase loh ya, ingat ya, Al-Quran itu bukan sabotase dari kitab Injil, Taurat, bukan. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad secara sempurna, ya, tanpa ada apa? Sabotase. Nabi Muhammad itu ummi gelarnya. Apa ummi? Nggak bisa baca. Ya, terkenal dari dulu baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang tidak bisa membaca. Ya, tapi Allah berikan Al-Quran. Ya, Allah berikan itu Al-Quran. Kemudian apa? Wabulghah, biaya. Ini penting nih, biaya. Ya, kalau nggak ada biaya mau beli kitab susah, Ustaz. Ya, mau beli kitab susah. Ya, sohbati Ustaz. Ya, maksudnya bersahabat dengan Ustaz itu bagaimana, Ustaz? Adalah kalian tidak jauh dari Ustaz. Bertanya, ya, minta idhofi atau minta bimbingan, ya, watul zaman, dan waktu yang lama. Nggak bisa, Ustaz 3 tahun amat MTS masuk Al-Haramain kelas 1 SMK, 2 SMK, 3 SMK ambu, terus bisa ngerti Safinah, bisa ngerti. Kalau bisa mereka alhamdulillah, kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kesian. Apalagi kalau langsung nikah. Makanya kenapa kok kita itu tetap, ya, buka fikih nikah. Ya, sekarang nggak diwajibkan. Kalau dulu saya wajibkan yang sudah lulus, ya, laki-laki yang sudah lulus saya wajibkan. Karena yang saya pikirkan takut orang yang punya ilmu saja belum tentu pernikahannya bagus. Apalagi yang mereka tidak punya ilmu sama sekali. Bagaimana? Nanti main lafaz talak saja. Itu sangat-sangat kita pikirkan ya Ustaz. Ya, karena nikah itu bukan hanya bagaimana kalian, yang penting kan saya koma Zaidun Pak Ustaz. Nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Semuanya banyak ilmu yang diperlukan. Ya, bagaimana sahnya nikah, bagaimana mencari pasangan yang baik. Ya, karena Nabi SAW sendiri menganjurkan kita mencari apa? Perempuan yang punya agama. Ya, fadfar bidzatid din. Tadi berarti ada. Ya, kalau cari cewek itu bukan yang cantik saja. Cantik itu bisa dipoles, apalagi make up yang dari Cina itu luar biasa. Ada yang masya Allah wajahnya mohon maaf ya kurang cantik, tapi ketika sudah pakai make up itu luar biasa jadi cantik, aduhai. Ya. Tapi ketika sudah disemprot pakai semprotnya mobil, luntur make upnya, udah kelihatan lagi aslinya. Kayak bulan tuh kita lihat dari jauh indah.
Tapi ketika sudah ngelihat, udah deket, dideketin, ada gerenjel-gerenjelnya. Ya. Jadi maksudnya apa, Ustaz? Jangan kamu menilai sesuatu dengan wajah, karena kadang-kadang wajah yang cantik bisa menyakitkan kamu. Hati-hati. Makanya makruh di dalam agama itu apa? Makruh menikah dengan perempuan yang sangat cantik, makruh. Ya, sangat cantik, makruh. Kenapa, Ustaz? Sangat cantik kok makruh, bukannya itu rezeki. Iya kalau dia pakai cadar. Iya kalau dia nggak pasang TikTok. Ya kalau dia memang betul-betul kayak sesuatu yang terbungkus mulai dari kecil sampai meninggal, kamu beruntung. Tapi kalau dia buka, kamu pas-pasan, duit pas-pasan, siap-siap kamu. Ada orang pakai Mercedes, cewek. Nah, gimana coba? Kenalan pertama. Atau dia pasang di status di Facebook. Aduh, emang nasib. Udah punya suami jelek, hitam, miskin lagi. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang nyaut. Kenapa, Kak? Ya salah. Kenapa? Sini aku buai. Ya, ayo bingung kamu. Ayo kita ketemuan di sana. Ketemuan pertama biasa masih malu-malu kucing. Oh, duduknya di sana, di sini, sambil ngomong tuh pakai Pakai WA. Mau pesan apa? Masih malu-malu, seolah-olah jaga syariat. Padahal udah setannya tuh udah ada gitu loh. Habis itu lanjut lagi. Udah yang pertama pakai WA, akhirnya satu bangku. Sudah satu bangku jalan. Pertamanya nggak berani pegangan, akhirnya pegangan. Padahal masih satu suami istri. Makanya hati-hati yang bari'atul jamal, ya, yang begitu cantik, hati-hati. Ustaz, tapi kan manusia kita, Ustaz, pengen yang cantik. Ya tadi minta yang cantik, yang terungkap, ya, yang tertutup, ya, yang mau pakai cadar. Ustaz, sekarang cadar itu udah gak zaman, pakai masker. Ya, ini hasil corona kan gitu. Ya, pakai masker. Niat. Ya, bagus. Makanya cari perempuan yang zatid din. Oh, dia paham itu safina, dia paham itu taisirul khalaq, dia paham itu tajwid. Oh, saya tenang. Jadi ketika kamu lakoh, dia tidak alakeh. Naudzubillah. Kan bingung kamu, nanti ini kok mancung, saya nggak mancung, kan bingung kan? Ini mak putih, saya nggak putih. Kok enggak tetangga, karena gitu. Ayo. Nasallallahu wal afiyah. Pak tinggi nih kah? Saya keturunan bapak, kakek, buyut nggak ada yang tinggi. Bingung kamu. Mudah-mudahan santriwati kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah. Ya, adik, kakak, ibu kita diberikan keselamatan oleh Allah. Yaqulul Habib Umar bin Saggaf, la matara illa biwasitati sahab. Ustaz, saya mau pinter. Ini adalah sebuah mathal, perumpamaan. Mas, tidak ada hujan kecuali lewat adanya awan. Kapan ada awan? Awan itu pekat, hitam, insyaallah akan ada hujan. Wala ilma illa biwasitati kitab. Tidak ada ilmu kecuali lewat perantara kitab. Penting kitab, makanya kadang-kadang Ustaz bingung. Ini santri Al-Haram yang kok udah tuku kitab ya Allah. Ya, tapi alhamdulillah sekarang banyak yang beli kitab ya. Ya, walaupun ya. Wala wilayata illa biwasitatil mihrab. Tidak ada kewalian biwasitatil mihrab illa biwasitatil mihrab. Kamu nggak bisa jadi wali kecuali lewat mihrab. Mihrab itu tempat pengimaman. Maksudnya apa, Ustaz? Adalah dengan memperbanyak ibadah, zikir, sholawat. Bukan berarti kamu harus sholat di sini, enggak. Maksudnya kamu tuh tulazim al ibadah. Ya, kamu melazimi ibadah, sholat tahajudnya 4 rakaat, kemudian witirnya, kemudian sholat hajatnya, sholat mutlaknya, banyakin baca ya Latif, ya Latif, ya Latif 300.
Ya, banyakin baca ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah. Baca Al-Fatihah 41 sebelum subuh. Ya Allah, saya minta dengan semua amal-amal saya barusan, jadikan ikhlas. Ya Allah, hajat-hajat saya kabulkan. Begitu, Ustaz. Ya, atau misalnya takut ada musuh ya di perjalanan kerja, ya Qahhar Jabbar, ya Qahhar Jabbar. Atau baca lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kan takut ya, lagi kerja tiba-tiba ada yang begal. Hah? Kan takut. Kayak kemarin itu ya, udah beberapa bulan ya. Ada mungkin 7 bulanan yang lalu ya. Ya, di Pasuruan COD beli HP. Hati-hati nih kalau COD. Ya, COD beli HP. Akhirnya di Sherlock. Orang muda tadi sendiri datangnya. Bawa motor bagus. Akhirnya apa? Ternyata sampai tempatnya ya, orangnya itu masih belum datang. Ya, ketika datang langsung disabet tangannya. Putus. Ya, putus. Makanya hati-hati. Ya, makanya kita itu minta perlindungan sama Allah. Lagi jalan, keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Karena dikatakan di dalam kitab Azkar, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidaklah dia keluar kecuali kembali dalam keadaan selamat. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha innallaha ghafurur rahim. Baca lagi apa? Ayat kursi. Baca lagi kalau misalnya hafal sakrat, baca sakrat. Ya, nggak harus buka apa namanya, buka kitab wirid ya, nanti nabrak kamu. Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna cedera. Nauzubillah ya. Hafal ya, dihafalin. Karena wirid sakron itu luar biasa. Dulu pernah ya orang di zaman dahulu kala naik bis, subhanallah, ada pembajak. Ya. Akhirnya pembajak itu ngebajak semua yang ada di dalam bis. Ayo, mana dompet, uang, HP, kalung, serahkan semuanya. Ya. Ketika jalan ngambil satu-satu, ada satu orang bolak-balik dia baca sakron. Tapi ketakutan dia, aslinya ketakutan. Akhirnya langsung orang yang melihat yang baca sakron tadi ketakutan juga. Dari takutnya kabur dari mobil, dari bis. Ketika kabur dikejar sama yang tadi. Ayo, kamu gak kapok ya? Wah, sok berani dia. Padahal tadi ketakutan, ngetar katanya orang. Ya, sudah ngetar ini. Akhirnya dikejar, langsung. Kenapa kamu takut? Ya, iya, saya tadi ngelihat singa katanya. Ya, singa. Ternyata orang-orang itu gak ada yang lihat kecuali mereka perampoknya. Ada 5 orang kalau nggak salah. Ya, setelah kembali ditanya sama orang, kok mereka takut sama jenengan? Ya nggak tahu. Tadi saya tanya katanya takut apa? Ngelihat singa. Ya, memang apa yang jenengan baca? Saya nggak ada bacaan apa-apa kecuali wirid sakron. Nah, coba lihat ya, wirid sakron. Makanya wirid sakron itu di sini diijazahkan. Kalian tuh banyak santri Al-Haramain, ya, dapatnya banyak. Alhamdulillah. Ijazah hizib, ijazah sholawat, ijazah aurat. Itu semua doa yang kita panjatkan untuk memohon keselamatan. Karena kita ini adalah abdun dhaif, hamba yang lemah. Hamba yang lemah. Makanya ternyata sakron itu luar biasa. Kemarin ya saya lagi duduk bersama Al-Habib Masyhur Al-Hinduan. Ya, beliau nyampaikan wirid di pondok itu luar biasa. Ya, wirid yang ada di pondok luar biasa. Kenapa, Beb? Saya bilang. Iya, saya silaturahmi kepada Habib Hasan Al-Haddad di Pontianak. Ya. Kemudian Habib Hasan itu ketika kita datang langsung bilang wirid di pondok masih kamah. Wirid di pondok nggak ada tandingannya. Kenapa, Bib? Wah, sekarang baru kerasa. Ya. Jadi kalau ada santet itu deng dar. Kenapa? Berkat wirid di pondok. Karena wirid di pondok itu ibarat, kalian ini yang lagi wirid di pondok ibarat lagi nanem.
Nanam itu butuh proses ya, untuk sampai buah durian yang manis butuh proses. Naruh bijinya, siapkan medianya. Begitu juga wirid kalian, siapkan media, ya itu kan perumpama. Naruh bijinya, disirami, kemudian tumbuh, dijaga, ya setelah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun baru bisa berbuah. Ya, buah pertama mungkin kurang manis, buah kedua insya Allah manis. Begitu juga wirid, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau istiqomah mendarah daging, Allah jaga. Paling tidak Allah bimbing kalian kepada hal-hal yang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi wirid Allah, di antara kayak wiridul latif, Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, itu doa-doa. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, saya berlindung kepada Allah daripada bisikan setan. Makanya kan itu kita baca itu. Supaya apa? Tadi ya, orang-orang yang punya wirid baik putra ataupun putri insya Allah jauh dari dihipnotis. Paling sedikit itu ya. Wah, hipnotis itu luar biasa. Kadang orang yang dihipnotis itu bisa raup 500 juta, 100 juta karena nurutin dia. Ya, nurutin. Ayo ambil duitnya di ATM, ambil ininya. Ya. Itu hipnotis. Tapi kalau tadi kita baca yang kayak tadi tuh, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Setan itu enggak bakalan masuk. Apalagi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala. Kan ada tuh dalam tibalas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan sampai tidak wirid ya. Ya, jadi katanya tadi beliau apa? Kita ulangi lagi, kalau mau dapat ilmu kita harus banyak bertanya. Ya, kemudian apa? Harus memiliki hati yang bisa memahami ya, untuk menerima. Jangan lagi ngaji tapi yang dipikir, habis ini ngucek mie. Habis ini ada tukang cilok beli mie ya, direndam pakai air keran. Habis itu ditaruh ciloknya, jadilah bumbu. La ilaha illallah. Ya, apalagi kalau pakai kayu-kayu yang sisa ya, hati-hati loh ya. Jangan sampai kalian pakai mau menghemat tidak pakai kompor takut bayar, akhirnya pakai kayu-kayu yang ada terus dibiarin. Hati-hati kalau kebakaran. Berapa itu kerugiannya? Ya, harus hati-hati jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, ini kesempatan yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai kita ya menyia-nyiakan waktu kita selama berada di pondok, khususnya malam Jumat, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berakhlakul karimah ya. Kemudian sampaikan juga kepada orang tuanya besok kalau ketemu ya, selain kalian ramah kepada orang tua, beradab kepada orang tua, ya dipijetin orang tuanya, baru masalah dunia kalian. Jangan moro-moro mana ini, mana itu, mana ini, mana itu. Tapi apa? Orang tuanya nggak diperhatikan. Mungkin dia nggak sehat, mungkin dia perlu banyak hutang, ya. Kemudian tadi disampaikan kalau memang ada yang mau kurban ya di pondok pesantren, ya maka dipersilahkan untuk kurban di Al-Haramain ya, karena insya Allah kurban yang ditaruh di Al-Haramain sangat bermanfaat bagi seluruh santri ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada hal yang tidak diinginkan zahir dan batin, dan mudah-mudahan hati kita diberikan kebersihan oleh Allah, dijauhkan daripada iri hati, hasud, dengki, dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati lainnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Udhkurus salata 'alan nabi Muhammad.